بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلlallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Kita akan membahas hakikat dan mahiyya nafs menurut filosof Sadrul Muta'alihin Mullah Sadra. Kita sebelumnya sudah menyinggung pembahasan hakikat nafs menurut filosof Iluminasi Suhrawardi dan filosof peripatetik Abu Ali Sina. Nah, Mullah Sadra mempunyai pandangan yang lebih spesifik daripada filosof sebelumnya. Dan menariknya, Mullah Sadra ini seorang filosof yang kadang berusaha juga menerapkan pemikiran filsafatnya kepada ayat suci Al-Quran serta riwayat ma'sumin alaihissalam, bahkan juga kepada irfan, ya, khususnya irfan Ibnu Arabi. Jadi dia seorang filosof tapi juga sangat kuat dari aspek tekstualnya. Kenapa Mullah Sadra kuat tekstualnya? Karena memang beliau punya guru. Ya, tekstual artinya Quran dan riwayat itu namanya Bahrul Ulum kalau tidak salah ingat, ya. Beliau ini punya kuburan di Mashhad dan di areal haramnya Imam Ridho alaihissalam, ya. Jadi beliau memang berguru secara komprehensif, ya. Guru filsafatnya misalnya Mir Damad, ya. Guru irfannya Mir Pendersky, dan guru teksnya Quran riwayat itu Bahrul Ulum kalau tidak salah tadi disebutkan. Ada dua ini ulama mirip-mirip namanya, jangan sampai saya salah ingat, ya. Jadi beliau memang mampu mengkombinasikan berbagai pemikiran, ya, berbagai aliran filsafat. Misalnya Mir Damad ini guru beliau adalah seorang filosof beraliran Iluminasi sebenarnya, ya. Makanya itu di dalam kitab Al-Asfarnya beliau singgung bahwa dia lama sebagai orang yang berkeyakinan terhadap asalatul mahiyah, yaitu prinsipalitas esensi, yakni misalnya yang mempunyai realitas itu manusia kemanusiaannya yang mendasar, bukan misalnya wujud manusianya, tapi kemanusiaannya yang mendasar, ya. Hingga beliau mengalami sebuah perubahan hasil semacam ilham, pengalaman intuitif, ya, seperti itu. Jadi Mullah Sadra sebagai seorang filosof juga seorang arif, ya. Bahkan beliau punya tafsir, kan. Jadi ada tafsir Al-Qur'annya di rumah itu, di perpustakaan sekarang itu ada 8 jilid, ya. Kemudian beliau punya syarah Al-Kafi, Usul Kafi, ya, kitab riwayat yang sangat menjadi landasan riwayat kita, Usul Kafi. Cuma saya punya dulu itu buku syarah Al-Kafi
pernah saya punya, cuma begitu buku tidak diperhatikan kemana arahnya, akhirnya hilang itu buku. Berapa jilid itu Syarah Al-Kahfi, bagus sekali sebenarnya Syarah Mullah Sadra. Ya. Banyak sekarang itu juga pengajian setelah mereka misalnya pengajian-pengajian pemikiran, itu masuk kepada pengajian riwayat. Ya, jadi sebenarnya sangat penting itu kayak Syarah Al-Kahfi karya Mullah Sadra, di mana kita bisa melihat riwayat-riwayat yang mempunyai ajaran bersifat ketuhanankah, kenabiankah, risalah, keimamahan, ma'nawiyah dan lain sebagainya, merujuk kepada syarah seperti punya Mullah Sadra ini. Jadi Mullah Sadra mempunyai pandangan bersifat spesifik, ya. Dia sendiri pendiri daripada aliran filsafat hikmah muta'aliyah, ya. Banyak yang beranggapan bahwa filsafat ini sebenarnya merupakan gabungan-gabungan saja dari filsafat peripatetik, iluminasi, ajaran irfan. Tapi bagi orang yang mengkaji langsung pemikiran Mullah Sadra, harus meyakini dan mengakui bahwa Mullah Sadra seorang filosof yang independen. Ya, memang beliau mengkaji dulu pandangan-pandangan mereka itu, tapi dia mempunyai pandangan yang berdiri sendiri, ya. Khususnya tentang nafs nanti ini juga. Jadi dia mempunyai pandangan berbeda sama sekali dari pandangan filosof sebelumnya. Ya. Beliau berhasil memberikan pandangan yang dalam, ya, dinamis dan spiritual filosofis tentang hakikat dan mahiyah nafs. Beliau menyatukan pendekatan peripatetik, ya, Ibnu Sina, iluminasi Suhrawardi, dan irfan Ibnu Arabi dengan teori khasnya harakat jauhariyah, gerak substansial, ya. Nah, harakat jauhariyah sendiri ini juga merupakan satu pandangan tersendiri Mullah Sadra, ya, di mana sebelumnya para filosof hanya berkeyakinan ada disebut gerak aksidental, ya. Jadi misalnya yang berubah itu hanya bentuk, misalnya besar kecil, warna, ya, ini masuk kategori aksiden semua. Tapi Mullah Sadra mengatakan ya justru substansi yang bergerak, sehingga aksiden ini juga mengalami perubahan-perubahan, ya. Nah, menurutnya nafs itu merupakan wujud yang menyempurna, wujud yang berkembang, wujud yang dinamis. Beliau menolak bahwa nafs adalah entitas statis atau substansi tetap sejak awal, ya. Beliau menolak bahwa nafs itu adalah substansi tetap sejak awal. Seperti filosof lainnya sudah memandang nafs itu sebagai substansi sejak awal, yakni substansi non materi, ya, seperti itu yang sudah kita jelaskan, kan? Baik itu filosof Ibnu Sina maupun filosof Suhrawardi, ya, memandang bahwa nafs itu dicipta terpisah dengan badan dan dia memang sudah non materi. Nah, kalau bahasanya Suhrawardi, dia sudah cahaya, nur, ya. Artinya sudah ma'nawiyah dia, sudah ruhani dia. Ya, nanti kalau kita misalnya bahas tentang penciptaan nafs, ini nanti kita lebih akan membahas secara detail. Teori ada yang disebut dengan, kalau penciptaan nafs menurut dua filosof, ya, Suhrawardi dan Ibnu Sina itu, ya. Jadi dia sudah memandang awalnya sudah bersifat non materi, dan demikian keberlanjutannya akan langgeng dengan kenon materian, seperti itu. Jadi dia berpandangan ruhaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa, kalau istilah ininya. Tapi Mullah Sadra tidak.
dia berpandangan bahwa nafs itu sejak awal bukan langsung dia non materi, ya, bukan dia langsung nurani, tapi dia pertama adalah jasmaniyah. Makanya pandangannya Mullah Sadra, nafsi itu jasmaniyatul hudus. Jadi di sini ada perbedaannya. Kalau yang dua pertama itu, ya, Suhrawardi dan Ibnu Sina, ruhaniyatul hudus. Artinya dia diadakan pertama secara baru, kudus itu artinya baru, secara kebaruan, sudah memang ruhaniyah, sudah memang non materi, ya, seperti itu. Tapi kalau Mullah Sadra dia mengatakan jasmaniyatul hudus. Jadi diadakan pertama itu dia jasmaniyah. Tapi waruhaniyatul baka, tapi keeksisannya, keberlanjutan keberadaannya itu dia menjadi non materi dan ruhani. Jadi di sini ada letak perbedaan. Dan kalau kita lihat filosof-filosof sebelumnya, hanya beliau mungkin punya pandangan spesifik ini, ya. Nah, nanti ada pembahasan kalau kita mau terus lanjut itu bagaimana bahasa wahyu, bahasa riwayat, ya, dengan pandangan filsafat. Tapi begini, semua filosofi itu berkeyakinan, kecuali Plato yang pernah kita singgung, tapi filosofi yang lainnya semuanya itu berpandangan bahwa nafs itu tidak kadim, kan begitu. Apa itu kadim? Yakni sejak awal itu sudah memang punya keberadaan, ya. Kecuali Plato yang punya keyakinan seperti itu, dengan berbagai kritik-kritik mereka. Itu nanti kita bisa bawakan berbagai kritik-kritik. Nah, pandangan filosof ini dipandang mempunyai pertentangan dengan teks, dengan wahyu, ya, dengan riwayat. Karena misalnya banyak menjelaskan tentang nafs atau ruh itu sudah tercipta, ya. Tapi tidak ada juga kayaknya penjelasan teks bahwa tercipta secara azal atau secara kadim, tidak ada. Cuma ada bahasa seperti misalnya bahasa ketika dia, salah satu diantaranya itu ketika Zuriyah Bani Adam itu di apa istilahnya, diinikan dengan alastu birabbikum itu, ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu kan istilahnya bukan alam materi, ya, artinya nafs sudah ada memang nih sebelum badan terbuat di alam materi ini, ya kan. Nah, itu nanti suatu pembahasan yang juga perlu diselesaikan. Apakah memang terjadi pertentangan pandangan para filosof dengan akalnya atau dengan wahyu Qur'ani? Ya, tentu kalau seperti itu pertentangannya kita harus berpegang wahyu, karena wahyu ya niscaya benar. Tapi tafsiran wahyu ini kan yang biasanya harus kita tinjau dulu, ya. Meskipun bahasa lahirnya demikian, tapi kadang harus ditinjau dari dimensi tafsiran aklinya juga. Nah, nanti kita akan masuk ke pembahasan itu. Jadi menurut Mullah Sadra, sebaliknya nafs adalah entitas wujud yang bergerak substansial, mengalami transendensi bertingkat dari materi menuju ruh murni. Ya, jadi mengalami transendensi bertingkat dari materi menuju ruh murni. Ya, seperti itu. Jadi dia pertama ya dari jasmani, tapi kalau kita teliti sebenarnya, ya, kita teliti itu proses dengan ilmu sekarang ini, ya, di mana sebenarnya menurut saya materi-materi ini sendiri memang sudah mengandung potensi daya hidup, ya, atau potensi untuk menjadi non materi, kan begitu. Misalnya saja biji mangga, biji mangga sekarang ini mati dia, toh, mati kan, ya, ya.
Tapi kenapa kalau kita tanam di dalam tanah muncul nafs nabati padanya? Kan itu nafs nabati. Artinya muncul jiwa nabati, padahal tadinya mati. Ya kan? Jadi ada memang potensi nafs yang sudah terdapat di mangga. Kan begitu? Sisa dia harus mendapatkan, kalau bahasa zamine itu apa istilahnya, ruang, ya, yang cocok sehingga dia muncul sebagai pohon. Nah, ketika dia pohon ini kan nafs nabati namanya, artinya dia sudah mempunyai nafs nabati. Nanti dia disebut mempunyai nafs nabati ketika dia tumbuh. Ketika dia masih seperti biji ya belum, kayak seperti itu, ya. Hewan juga seperti itu, telur, ya, telur misalnya kan, ya, telur ini ya mati saat ini kalau kita lihat, tidak ada ininya kan. Tapi kalau dia mendapatkan zamide, ruang, tempat yang spesifik khusus untuknya, dia bisa berubah menjadi ayam dan mendapatkan nafs hewani, ya, seperti itu. Nah, manusia juga seperti itu sebenarnya, ya. Jadi ya manusia juga kalau ditinjau masing-masing dari pihak jantan dan betina atau laki-laki dan perempuan, ya itu mati awalnya semua. Ya, kalau bahasa Quran itu apa ya istilahnya, kamu dicipta dari sesuatu yang tadinya tidak mempunyai arti. Jadi dia disebut apa-apa. Ya. Jadi ini, tapi ketika dia mendapatkan zamine, ruang untuk tumbuh, dia akan kemudian tercipta menjadi seorang bayi, anak manusia. Di sini sudah muncul nafs insani, istilahnya cikal bakal menjadi nafs insani, ya, seperti itu. Makanya Mullah Sadra membagi tahapan nafs, ya, menurut beliau itu jiwa bermula sebagai entitas materi, ya. Jadi nafs itu bermula sebagai wujud materi. Nah, pertama dia bermula dengan materi badan, seperti badan ini, kemudian menjadi jiwa tumbuh, ya, punya nafs nabatiyah, kemudian menjadi jiwa hewan, punya nafs hewaniyah, ya, selanjutnya menjadi jiwa rasional, nafs natikiyah, dan apabila dia disucikan, ya, naik menjadi jiwa suci, nafs kudsiyah. Nah, ini namanya anakku ini, kudsiyah, ya. Ya. Atau akal aktual, akal faal, dan bahkan menyatu dengan cahaya wujud, ya, alam nur, ya. Jadi menurut beliau ya pertama bermula, jadi kalau bayi itu lahir belum dia nafsnya itu langsung nurani dan non materi, ya. Pernah saya jelaskan, memang setiap bayi lahir itu fitrah, tapi bukan dalam artian kurang atau sempurna, ya. Ya. Dia bisa sempurna ketika dia besar, tumbuh besar dulu, ya. Tumbuh besar ketika menyucikan dirinya. Makanya menariknya ayat suci Al-Qur'an kan, ya. Wa nafsi wa ma sawaha, ya. Kalau kita lihat juga ini surah Asy-Syams ini, sebelum sampai wa nafsi wa ma sawaha itu Tuhan bersumpah dulu dengan berbagai fenomena alam kan, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya, baru berbicara manusia, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ya kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan memberi cikal bakal di dalam nafs ini, ya, ilham kepada kebaikan serta juga kepada keburukan, ya. Kada aflaha man zakkaha. Jadi fitrah di sini, ya, fitrah sebelum kada aflaha man zakkaha, ya. Ya, wa kada khaba man dassaha, sebelum ini. Ya, nanti dia beruntung kalau kada aflaha, ya, sungguh beruntung man zakkaha, orang yang menyucikannya, ya, wa kada khaba, dan sungguh rugi juga, ya, man dassaha, orang yang mengotorinya. Jadi
ketika bayi lahir dia memang fitrah, tidak punya amal dan tidak punya dosa, kan begitu. Sekiranya dia mati ya kembali ke asal, tapi tidak mempunyai derajat tinggi. Ya, tidak mempunyai derajat tinggi, tapi juga tidak akan mendapatkan derita azab kayak seperti itu. Ya. Nah, nanti dia memperoleh nafs ini derajat tinggi kalau dia menyucikannya. Makanya menurut ya apa istilahnya, nafs ini adalah suatu substansi yang bisa mengalami kesempurnaan tak terbayangkan, sebenarnya tak terbayangkan, ya. Makanya kalau ada pergerakan kesempurnaan setelah akhirat, di sini ada semacam ada semacam apa istilahnya, perbedaan pandangan, misalnya nafsnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau nafsnya para manusia suci itu, apakah dia sudah tidak mengalami lagi kesempurnaan lebih sempurna lagi, ya, setelah kematiannya, ya. Nah, di sini terjadi perbedaan, ya. Kalau kita tadi berpandangan bahwa nafs mempunyai kesempurnaan tak terbatas dan senantiasa akan mengalami, ya, kesempurnaan, maka ya ini pandangan tentunya harus kita mengatakan masih mengalami kesempurnaan, ya. Makanya apakah salawat ini sampai kepada Nabi, ya, dan apakah salawat ini juga mempunyai pengaruh kepada kesempurnaan Nabi? Nah, itu masalah gitu kan, pembahasan lebih kepada syariat ini, ya, seperti itu. Ada yang menganalogikan Nabi itu sudah tidak lagi mendapatkan pengaruh dari salawat kita karena sudah penumi. Nah, tapi kalau kita bersalawat karena penumi, maka tercurah kepada kita, ya, seperti itu, ya, tercurah kepada kita seperti itu. Tapi kalau kita mau dengan pendekatan lebih akli, ya harus mestinya dia tetap punya pengaruh kepada Nabi, ya, seperti itu. Jadi semakin banyak manusia bersalawat, semakin akan mempunyai pengaruh pada Nabi. Ya, ini walau alam, ini juga bisa kita harus tinjau dengan pendekatan akal serta wahyu. Jadi ini tadi tahapan nafs. Bermula dengan materi, menjadi jiwa tumbuhan, menjadi jiwa hewan, menjadi jiwa rasional, dan kalau dia disucikan menjadi jiwa suci atau akal aktual, dan bahkan menyatu dengan cahaya wujud, ya. Nah, sekarang kita mau melihat nafs sebagai suatu entitas mahiyah nafs. Nah, Mullah Sadra menegaskan bahwa nafs itu tidak mempunyai mahiyah tetap. Menarik juga di sini sebenarnya. Jadi nafs itu tidak memiliki mahiyah tetap. Kan kita definisikan itu manusia hewanun natik, ya, manusia yang berakal. Kalau natik sendiri kalau diterjemahin sebenarnya berbicara, ya, tapi bukan maksudnya ini tentunya berbicara. Jadi natik adalah berakal, ya, manusia berakal, hewan berakal. Nah, menariknya di sini pandangan filosof bahwa natik itu berakal itu adalah fase akhir manusia. Fase akhir itu artinya dia sudah menjadi inherent dengan manusia. Itu substansinya manusia, fase akhirnya itu, ya. Nah, kalau Mullah Sadra mau kita lihat bahwa manusia itu, ya, pada hakikatnya dia tidak mempunyai mahiyah tetap, ya, tapi dia senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan, maka sebenarnya tidak boleh ada misalnya diferensi akhir. Jadi harus terbuka ini, ya, meskipun dia bisa disebut sebagai sebuah
bahagian daripada pembentuk manusia, tapi bisa disebut dia diferensi pertengahan misalnya. Tak boleh disebut diferensi akhir, karena kalau kita menyebutnya dia diferensi akhir berarti statis mi. Ya, statis. Ya. Seperti misalnya ayam, keayaman misalnya itu statis mi bagi dia. Ya toh? Tapi kalau manusia ya menurut Mullah Sadra tidak statis. Jadi bukan diferensi terakhir, itu bukan fase pembeda terakhir artinya. Ya. Nah, ini sebenarnya kemudian juga dibahas bahwa memang manusia ini kan kalau dia mengalami perubahan demi perubahan, baik itu perubahan menuju keburukan maupun menuju kepada kebaikan. Nah, nanti manusia ini dia akan mendapatkan lagi diferensia sebenarnya, ya, atau ya kita tidak bisa juga sebut dia aksiden. Karena Mullah Sadra menariknya juga bahwa ini kita ini mengalami tajahur namanya. Nafsnya kita ini mengalami tajahur, mengalami proses mensubstansi. Misalnya satu perbuatan, misalnya satu sifat, awalnya itu dia tidak menyatu dengan kita. Ya. Taruhlah misalnya bakhil, ya. Awalnya tidak menyatu dengan kita. Jadi dia semacam kondisi saja, ya, kadang bakhil, kadang tidak, ya. Tapi kalau dia selalu mengaktual ini bakhil, ya, bakhil ini mengaktual, ini namanya mentajahur, mensubstansi, ya, ya, malaka. Kalau bahasa akhlaknya kita malaka dia. Nah, jadi menjadi malaka dia. Nah, ketika dia sudah menjadi malaka, nah itu bisa menjadi pembedanya kita lagi. Jadi kalau misalnya kita mencari hewan apa kira-kira yang paling bakhil di dunia, ada tidak kita bisa persepsikan? Ya, paling bakhil. Ya, ya. Ya. Tapi kalau yang lebih yang lebih ini misalnya itu babi itu paling ya seperti itu, paling rakus dan busuk-busuk juga, paling busuk-busuk itu namakan. Ya. Nah, itu kalau ada manusia rakus harta, haram-haram juga nambil semua, cambuk semua. Nah, itu dia bisa mentajahur itu sifat serakah ini, sifat yang tidak baik ini pada dirinya. Nah, terjelmalah dalam bentuk wajah babi pada dirinya, tidak insani lagi. Jadi dia tidak lagi murni insani, tapi insani yang kebabian. Ya, jadi kayak seperti itu lagi. Bahkan insaninya ini menjadi genus. Menjadi jenis. Diferensianya, pembedanya lagi dengan yang lain, adanya kebabiannya ini pada dirinya. Nah, itu. Dan ini sesuai dengan mukasyafah para urafa dan bahkan imam juga punya ajaran, Imam Ma'sumin alaihissalam. Ya. Jadi banyak peristiwa. Ada menarik dulu, yang menarik ya. Ini barusan saya baca ini kisahnya. Jadi ada seorang lagi istilahnya tekun melakukan zikir dan tafakur, ya. Jadi dia tekun melakukan zikir dan tafakur. Kemudian muncul pandangan mukasyafahnya, kan? Nah, dia lihat semua manusia itu tidak ada berwajah manusia yang lalu lalang itu. Jadi orang-orang pasar apa semua. Ini orang-orang pasar lagi disinggung, astagfirullah. Orang-orang kantoran juga lah. Singgung juga orang-orang kantoran. Orang umum pasar umum ya. Ya. Jadi dia saksikan itu tidak ada berwajah manusia. Hewan semua. Cuma ada satu nasaksikan, kalau tidak salah namanya tamsil. Nasaksikan wajah manusia, ya toh? Kemudian dia datangi itu orang yang berwajah manusia, dia utarakan apa yang dia lihat toh. Pas itu yang
yang ini apa, yang orang ini yang wajah manusia, dia bilang diambil cermin, dia bilang ambil ke cermin, lihat juga wajahmu. Setelah lihat wajahnya, wajahnya juga wajah masih wajah hewan juga. Lebih hebat ini tamsil ya. Ya ini tamsil memang yang hebat. Jadi lihat wajahmu masih wajah hewan juga, dia bilang kau juga harus tetap anukan ya, supaya berubah wajahmu itu dari wajah hewan. Ya kalau kita ini mungkin wajah hewan semua sekarang ini. Iya, orang lihat tapi lupa bercermin Ustaz. Astagfirullah. Kamu yang lihat ke asap itu juga bisa lihat. Ya banyak pengalaman seperti ada juga pernah saya baca, dia di halaman rumah tiba-tiba dia melihat beruang mau datang, lari masuk di rumahnya, ternyata itu yang datang seorang kenalannya beruang. Astagfirullah, berwajah beruang. Jadi seperti itu fenomena manusia ruh. Yang pada lihat satu Ya. satu apa itu haji. Semuanya bisa jadi binatang. Iya. Ada sementara di Iran. Irak itu yang memberikan anunya bahwa. Ya, jadi kita kembali. Jadi nafsu itu tidak memiliki mahiyat tetap. Karena ia adalah eksistensi yang mengalami gerak substansial. Maka tidak bisa didefinisikan secara mahiyat tetap. Ya. Jadi itu tadi yang kita sudah singgung, natikia ini sebenarnya bisa menjadi semacam genus lagi dan mendapatkan diferensia-diferensia yang kemudian membentuk esensial kita, esensi kita, hakikatnya kita. Ya, kalau bahasa sederhananya dalam pembahasan irfan, jadi manusia ada nanti menjadi insan malaikat, ya, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ada menjadi manusia insan binatang, ini kehewanan, insan kebinatangan. Ya, yang paling parah itu kalau bercampur semua. Jadi kan pada diri kita ini sifat-sifat buruknya itu ada disebut nafs lawama, ada disebut nafs sabu'iyah, ada lagi disebut nafs syaitaniyah. Ada 3 ini. Kalau nafs lawama yang suka yang enak-enak saja, makan, tidur, yang seperti itu, ya seperti sapi lah, kambing, kuda, ya itu saja dia tidak misalnya menerkam yang lain kan, seperti itu. Nah, tapi kalau nafs sabuiyah, di samping dia makan, tidur itu semuanya, dia juga menerkam, memangsa. Nah, itu seperti singa, ular, anjing dan lain sebagainya. Nah, kalau setaniyah suka menipu, suka khianat, suka bohong dan lain sebagainya. Nah, kalau 3 ini bergabung pada kita kan, ya ganteng sekali Ki. Ya, ada dimensi-dimensi kebinatangan ya. Seperti itu. Ada misterinya. Iya. Ada ya seperti itu. Nah, ini semua di muka syafai oleh para arif dan dalam ajaran Maksumin alaihimussalam. Ya, jadi kita istilahnya, dan inilah falsafah sadra yang mencoba membangun landasannya dan membuktikannya. Ya, kalau misalnya falsafat Ibnu Sina tidak bisa kita pakai filsafat Suhrawardi untuk mengantar menuju ke sini, karena nafsu sudah itu. Ya bagaimanapun ya paling misalnya dosa-dosa itu hanya dia saja sebagai aksiden-aksiden. Ya, tapi kalau mula sadar dia nanti mensubstansi ini semua. Ya, dia tidak cuma hanya menempel-nempel saja, dia akan menjadi bahagian dari esensi kita. Ya, seperti itu. Nah, yang lain beliau berpandangan bahwa identitas nafs itu bergradasi sesuai dengan pandangan beliau tentang gradasi eksistensi. Ya, kebertingkatan, keberderajatan itu eksistensi. Nafs juga itu dia juga bertingkat-tingkat. Ya, jadi nafs bukan apa, ya, apa iya, tapi seberapa ia wujud, seberapa ia mempunyai keeksistensian. Ya, semakin tinggi derajat wujudnya, semakin dekat ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ini sama mempunyai kewujudan. Ya, kewujudan kita itu adalah semuanya menolak ketiadaan. Ya, jadi semua kita ini ada, mempunyai kewujudan. Nah,
sesuai pandangan Mula Sadra yang mempunyai derajat itu kewujudan, bukan esensi. Makanya dari aspek kewujudan kita sama dari satu sisi, dan di sisi lain dari sisi kewujudan juga kita berbeda-beda. Jadi ada wujudnya misalnya level 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Oleh karena itu nafs tidak dipahami dengan konsep, ya, tapi dengan penyaksian derajat wujudnya. Nah, ini menarik sekali falsafah Mula Sadra terkait masalah ini. Jadi kalau mau memahami nafs, harus tazkiyah nafs. Harus kita melakukan penyucian diri dan sampai pada kedudukan menyingkap, ya, batin dan batin tadi itu yang tafakur dengan berzikir, nak kira orang baik dirinya. Nak kira baik dirinya, ternyata disuruh bercermin be masih. Ya. Jadi kita harus menyucikan diri, ya. Jiwa mengalami kenaikan gerak, ya. Jadi dia bergerak secara vertikal. Menurut saya dia menurun juga secara vertikal, kan? Pasti itu. Ya, jadi dia bergerak secara vertikal, bergerak juga menurun secara vertikal, ya. Jadi jiwa tidak hanya berkembang secara fungsional, ya, sebagai fungsi saja, misalnya sebagai pemberi hidup pada manusia, tapi eksistensinya sendiri, ya, berubah dari gelap ke terang, dari potensi ke aktual, dari bumi ke langit ruhani, ya. Gerakan ini esensial, internal dan terus menerus, bukan karena pengaruh luar. Nah, itu menariknya itu, misalnya riwayat dari Imam Ja'far Shadiq, barang siapa yang hari ininya tidak lebih baik daripada hari kemarinnya, dia rugi, ya toh. Barang siapa yang hari ininya lebih buruk daripada hari kemarinnya, bagaimana itu? Lupa riwayatnya. Yang jelas itu sudah rugi, kan begitu, ya. Yang terakhirnya itu kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, akan menjadi lebih baik harinya dari hari-hari kemarinnya, lebih bagus dia berharap mati, ya. Ya, supaya sampai di situ istilahnya kedudukan derajat buruknya toh, tidak lagi lebih besar derajat buruknya, sehingga lebih besar juga nanti, ya, apa yang harus dihadapi, ya, seperti itu, ya. Nah, ini mengindikasikan sebenarnya perkembangan jiwa manusia, dari jiwa apakah dia mengalami perubahan turun atau perubahan naik. Ya, tentunya kita ini semua kalau memahami ini, ya, harus berusaha selalu, ya, mengalami perkembangan naik, perkembangan terus menerus meningkat, ya. Dan memang berat orang melakukan perjalanan meningkat itu, kita punya derajat, kalau tidak memasuki yang disebut sair suluk, saya lihat, karena tidak ada program yang jelas yang bersifat selalu kita harus amalkan, ya. Kemudian banyak yang menyeret kita keluar terus, ya, banyak istilahnya yang menarik kita pada yang ini istilahnya, ya. Makanya yang bisa berhasil selalu naik itu dia punya derajat yang memasuki program sair suluk yang seperti itu, ya. Kalau sudah seperti ini biasanya kita terkendala penuntun. Sebenarnya bisa dengan ilmu, cuma kalau diri sendiri juga hari ini, ya, mungkin semangat, besok lagi tidak semangat. Kemudian banyaklah, yang paling berat itu adanya hal-hal yang dari luar menggoda kita, ya, menginikan kita, membuat kita lemah di dalam
beramal seperti itu, ya. Dan program Sair Suluk itu memang ya sifatnya harus ini terprogram dan terrealisasikan, teramalkan, ya, dan baru bisa dirasakan. Misalnya saja salah satu itu anjurannya Alamat Tabaik pernah saya post, tidak banyak bicara saja selama 40 hari, ya, kecuali sangat penting sekali. Siapa bisa amalkan kita di antara kita? Di rumah kita saja tidak bicara, bagaimana? Ya, tidak bisa kita tidak bicara di rumah. Ada yang ngambek, nak kira di bombe, padahal tidak sih. Ya. 40 hari saja orang tidak bicara sembarang, itu akan tersingkap berbagai rahasia-rahasia dalam pandangan mukasyafah. Bisa ini dilakukan memang dengan jalan kayak khalwat, beruzlah, ya, 40 hari, ya kan, seperti itu. Nah, cuma kita ini kan masih cinta dunia toh, semua cinta ke dunia. Siapa mau misalnya kalau pekerjaannya menghasilkan misalnya baru tinggalkan, baru pergi beruzlah. Yang penting tanggung jawabnya kalau kita laki-laki harus ini dulu. Makanya ada juga mengatakan bisa ki Sair Suluk tapi kaya ki dulu. Kaya ki dulu. Apa artinya? Ya ini kita jamin dulu biaya keluarga. Pergi mikir kita beruzlah, ini toh, ya, makan sederhana, ya, dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Tapi kan tidak bisa ditinggalkan keluarga dalam kondisi berantakan hidupnya. Ya, tidak boleh. Itu tidak syar'i uzlahnya, tidak syar'i. Kasih kutu yang baru sudah stres saja, tidak dikasih berapa. Sama istrinya itu. Pergi sama istrinya berdua-dua saja. Jarang juga itu ada pejalan spiritual bisa dengan berdua pasangannya. Jarang juga. Ya. Itu saya promo apa? Saya promo punyanya mamanya Akifah, ya. Ada dia punya Telegram itu khusus keluarga. Saya sendiri suka, menarik dia. Hal baru yang saya juga dapati dia posting itu. Jadi ini orang sudah meninggal orang tuanya. Kayaknya ini yang anak-anak ini, para anak-anak ini ulama lah, orang-orang baik semua. Orang tuanya meninggal dua-duanya, toh? Ini meninggal dua-duanya, ayahnya dan ibunya. Dia melihat apa? Dia menginginkan kedua bapaknya itu dan ibunya berpasangan lagi di alam barzah. Ya, ya. Jadi nanti itu kita kalau memang bagus cocok dengan pasangan tadi dunia, tetap bisa berpasangan di alam barzah. Itu namanya Akifah itu sudah teliti itu dan sudah menceramai di Ramadan lalu. Ya, ada juga ayatnya. Memang, jadi ada ayatnya. Saya lupa ayatnya. Dia bilang masuklah kamu di surga dengan istrimu dalam keadaan bahagia, kayak begitu. Jadi bisa. Nah, jadi dia mau bahwa ayah dan ibunya ini di alam barzah sana kembali dia berpasangan lagi, ya. Dalam kemudian muka safanya ternyata makam ibunya lebih tinggi dari makam ayahnya. Ini yang semua angkat ini sebenarnya ibu-ibu ini, ya, ibu-ibu ini. Jadi makam ibu ini lebih tinggi daripada makam suaminya, ya toh. Susah ini bagaimana kita mau kasih pasangkan sementara tidak sekufu di akhirat. Ini bagusnya juga dalam. Tapi itu kisah benar. Akhirnya mereka sepakat sekeluarga khatamkan Quran terus dihadiahkan sama ayahnya, sedekah sama ayahnya. Pokoknya ibunya dulu, ya libur-libur, tahan dulu kedudukannya di sana. Jadi dia beramal terus, dia kirim untuk ayahnya sampai bisa ayahnya mencapai makam ibunya. Ini menarik ini. Makanya harus saya punya anak soleh, berpesan doakan karena kalau mati, ya. Jangan anak tidak dijadikan anak soleh, nanti tidak anak kasih Ya jadi seperti itu. Ya kisah ini saya baca.
Itu ada di telegramnya mamanya Kipa itu. Dia pernah posting. Hah? Bisa cemburu juga. Kemudian ditanya bagaimana kalau poligami, pernah beda ada bertanya. Dia bilang kalau poligami atau misalnya ada perempuan meninggal suami pertamanya, bersuami kedua, dan dia bilang yang sekupu nanti menjadi kalau kedua-duanya masuk surga ya yang mana misalnya yang seanu dengan dia jadi pasangannya. Ya, tidak bisa mungkin juga dua-duanya di sana di alam akhirat. Anda tahu misalnya itu di luar jangkauan kita itu. Jangan lagi bertanya. Kalau bicara kita sering bidadari sih habis. Aduh, jangan mikir bertanya lagi itu. Satu lagi udah susah utang 70. Nah, jadi kita lanjut supaya bisa selesai kita punya pembahasan, ya. Jadi pada hakikatnya suluk, ya, perjalanan ruhani itu merupakan gerak esensial ruh, ya, dari kejasmanian menuju ke ilahian, ya. Nah, di sini juga Mullah Sadra menyinggung masalah jiwa dan tubuh, hubungan eksistensialnya. Tapi sebenarnya nanti ini kita mau bahas secara terpisah ketika kita bahas semua pemikiran. Ya, jadi menurut beliau jiwa memang muncul dari tubuh, ya, tidak pre-eksisten. Ya, tidak sebelum daripada tubuh. Jadi tidak pre-eksisten dia dari tubuh. Ya. Tidak, dia memang terpisah dari tubuh keberadaannya, tapi tidak bergantung selamanya padanya. Jadi itu memang jiwa awalnya muncul dari tubuh, tapi tidak bergantung selamanya padanya. Ya, hubungan jiwa dan tubuh seperti api dan bara. Api muncul karena gesekan, tapi kemudian bisa mendapatkan keberadaan terus menerus secara sendiri. Ya. Nah, ada Al-Quran, saya ingin sedikit mengkomparasikan rujukan ayat yang biasa dipakai tentang permasalahan penciptaan nafs ini, ya, keberadaan nafs ini yang menurut Mullah Sadra dari materi, dari jasmania. Itu di surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun itu di mana ya? 24 surah An-Nur, Al-Mu'minun. 23. Hah? 23. 23. Al-Mu'minun 1. Iya, Al-Mu'minun berarti sebelum An-Nur 1. sebelum An-Nur ya. Sudah dapat nih. Ya. Itu di ayat, mulai ayat 12. Ya. Sampai ayat seterusnya lah. Nah, pertama ayat ini mengatakan walaqad khalaqnal a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Quran juga bilang saripati tanah, materi. Ya toh? Iya. Kenapa tidak menjadi perhatian misalnya seperti ini kan? Ya. Kalau saripati itu berarti kan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya. Dari saripati tanah. Ruh insan yang disebutkan. Apa? Insan itu adalah ruh atau manusia keseluruhan. Insan manusia, ya, keseluruhan. Tapi kan substansinya manusia adalah ruhnya itu, bukan badannya. Nah, mungkin mereka misalnya tafsirkan ini bagi tubuhnya, atau bisa saja begitu. Tapi kemudian ayat ini mengatakan summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami menjadikannya nutfah, sperma. Kalau nutfah itu sperma. Fi qararim makin, di tempat yang kuat, yang kokoh, di rahim. Ya, di rahim, ya kan? Mengalami pembuahan di dalam rahim, ketemu sperma dengan ovum. Kan seperti itu. Nah, summa khalaqnan nutfata alaqah, ya, kemudian kami menciptakan nutfah ini tadi alaqah, segumpal daging. Jadi ini tonji yang berubah, ya. Fa khalaqnal alaqah mudghah, kemudian kami menjadikan segumpal daging ini mudghah, ya,
Oh ini bukan, salah kita tadi itu. Alaka itu tadi segumpal darah dia. Ya darah. Kemudian mudga itu daging. Fahalaknal mudga idhama. Kemudian kami jadikan daging ini tulang. Idhama, tulang. Fakasawnal idhama lahma. Kemudian kami membungkus, memakaikan tulang itu lahman, daging. Di sini Mimula Sadra melihat bahwa ini tonji yang berubah, toh? Kemudian summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya ciptaan lain. Jadi itu gerak jismania, materi, tapi kemudian dijadikan lagi lain. Artinya lain daripada yang sebelumnya ini, lain daripada kejasmaniannya ini. Ya. Di sini muncul cikal bakal ruh non materi. Begitu tafsirannya. Ya. Jadi summa ansha'nahu, kemudian kami menjadikannya, yang tadinya ini semua ini mengalami perubahan, mulai dari sperma, kemudian darah, segumpal daging dan tulang, kemudian dibungkus. Ya, kemudian kami menjadikannya ciptaan lain. Ini berbeda dari yang sebelumnya itu. Yakni dia sudah potensi ruh. Nah, nanti setelah ini baru Tuhan mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah yang sebaik-baik menciptakan. Yang paling baiknya menciptakan, ahsanul khaliqin. Ya. Jadi ini salah satu misalnya bentuk landasan ayat yang ingin dipakai mereka yang menerima pandangan Mula Sadra, bahwa pada hakikatnya ruh itu bukan dicipta terpisah kemudian dikasih ketemu dengan badan. Dan ini juga akan mengalami nanti kesulitan dalam membahas hubungan antara ruh dan badan. Satu dia dicipta dari mana, satu dicipta dari mana, digabungkan, kemudian istilahnya terjadi semacam suatu kesatuan yang tidak bisa kita katakan, bahkan bisa dikatakan satu saja. Bisa menolak juga reinkarnasi itu, Ustaz. Kalau pagi Mula Sadra itu menolak istilah reinkarnasi. Karena kalau baru kita bisa kasih masuk-masuk. Iya. Jadi hubungannya memang antara ruh dan badan sedemikian, karena ruhnya sendiri muncul dari badan. Jadi sangat betul-betul erat hubungannya. Makanya tidak bisa kita katakan ketika fisik kita ini disakiti, ruh kita tidak sakit, ya. Kemudian baik itu sakit fisik maupun sakit psikologi, tetap ruh yang mengalami sakit, ya. Karena kalau sudah tidak berruh ini badan, tidak ada sakit, kan? Sakit fisik kan, tidak ada ya. Jadi baik sakit fisik maupun sakit psikolog itu semua ruh yang merasakan. Di sini mungkin juga bisa mengantar kita pada masalah ma'ad nanti, ya, masalah ma'adnya itu apakah jasmania ataukah hanya ruhania. Kalau Mula Sadra sesuai dengan dia punya filsafat ingin sekali membuktikan ma'ad itu ruhani dan jasmania dan ruhani. Cuma jasmania itu apakah jasmania sekarang ini ataukah jasmania yang sifatnya ya terbentuk. Kalau misalnya malakah diri itu yang kemudian dalam alam misal terbentuk, ya mungkin jasmania misali. Tapi kan jasmania misali tidak sama efeknya dengan jasmania materi toh. Beda modelnya. Ya, beda modelnya. Tapi saja itu kayak kita sekarang ini kan, ya. Itu biar kita tidak mengalami luka, tapi terbayangkan luka, sakit dirasa itu, ngeri dirasa, ya, ngeri dirasa. Ya. Maksudnya itu kan bukan jismiyah, itu misali itu sebenarnya. Ya, sakit misali yang saya mau maksudkan ini. Maksud saya itu kita sudah merasakan sakit misali, ya, kenikmatan misali dan lain sebagainya, ya. Mangga misalnya di sini tidak ada mangga, tapi kita bisa merasakan kecut misalinya, sampai air liur kita itu
Ya bisa keluar-keluar. Tapi kalau beberapa ayat Al-Quran yang mengatakan tentang bertanyanya orang-orang kafir kepada Rasulullah bahwa kau itu kenapa bisa kau hidupkan lagi dan sudah tercerai tulang-tulang apa semuanya. Terus mengatakan bahwa agak mudah saja itu kembali tercerai itu. Ya, seperti itu memang ayat suci. Tidak, bahasa Al-Quran ini kadang dia memberi jawaban kepada orang pada tahap akal tertentu. Bertingkat-tingkat jawabannya. Ya. Sesuai dengan penanya ini harus diberikan jawaban kemampuannya. Ya, saya pikir kalau misalnya ma'ad nanti juga ada jasmani, tapi ya tentu jasmaninya harus kita sebut sebagai jasmani ukhrawi toh, bukan lagi jasmani dunia. Karena jasmani dunia ini cocoknya untuk alam dunia kita ini. Ya. Dan sesuai dengan ilmu kedokteran, ya, ilmu kedokteran bahwa sebenarnya kita punya jasmani juga ini sudah berganti-ganti seluruh sel-selnya. Ya, jadi yang sudah kita bawa sejak kecil itu bisa jadi sudah tidak ada tersisa. Tapi kita tetap mengaku diri kita sebagai ya yang dari kecil itu, meskipun tubuhnya bukan sebenarnya, tidak ada kan? Ya. Jadi begitu juga nanti di sana. Yang jelas nafsu itu punya tubuh, tidak bisa dia tidak punya tubuh. Kenapa? Itu yang membedakan nafsu dengan akal. Kalau akal memang tidak punya tubuh, nafsu harus punya tubuh karena sebuah perbuatannya, ya, apakah apa istilahnya efek dan terefek, ya, efek memberi efek dan terefek itu harus dengan perantara aksi reaksi itu dengan tubuh. Kalau nafsu, ya, beda dengan malaikat misalnya atau akal, alam akal itu. Saya kira disinilah kita punya pembahasan sadar. Tapi kalau mau lanjut terlalu habis waktu tak. Saya mau misalnya bahas hakikat nafs dalam irfan. Tapi ya memulai materi baru membutuhkan panjang lagi toh. Jadi sampai di sini saja. Nanti dibahas secara terpisah itu lagi. Ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي